Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Suwayu Safitri dengan NIM 1401422093 dari Rombel B. Saya akan mempresentasikan rangkuman materi pendidikan multikultural sebagai tugas UAS. Materi pertama yaitu hakikat kebudayaan. Hakikat kebudayaan yaitu mengacu pada esensi atau sifat dasar dari suatu kehidupan budaya. Ini mencakup nilai-nilai, norma, keyakinan, tradisi, seni, dan segala aspek lain yang membentuk cara hidup suatu kelompok masyarakat. Hakikat kebudayaan mencerminkan identitas dan warisan yang diwarisi serta berkembang dalam suatu komunitas. Selanjutnya ada budaya. Budaya yaitu sifatnya dinamis karena perubahan sosial atau perubahan masyarakat. Ciri khas suatu tempat, kebiasaan suatu masyarakat, turun-temurun atau tradisi. Budaya itu ada dua, fisik materi dan non-fisik atau non-materi, yaitu biasanya terdapat pada pemikiran manusia. Yang pertama ada pemikiran atau sempit, yang kedua pengetahuan, luas mencakup keseluruhan, yang ketiga keyakinan, yang keempat kesenian atau tradisi yaitu warisan turun-temurun dan non-tradisi atau modern. Yang kelima moral yaitu tertulis dan tidak tertulis. Yang keenam hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang terakhir ada adat istiadat. Baik, selanjutnya yaitu ada buku Kunchoro-Ningrat atau Belanda Inggris, yaitu Hockniman. Yang pertama ide-ide atau pemikiran, yang kedua aktivitas atau kegiatan, yang ketiga artefak atau benda. Baik, selanjutnya yaitu menurut Klikon, yang pertama peralatan hidup, tertua, berburu, bertani yaitu cocok tanam, perdagangan dengan sistem barter dan nelayan. Yang kedua ada mata pencaharian, yang ketiga sistem kemasyarakatan, yang keempat bahasa, yang kelima seni, yang keenam sistem, dan yang terakhir ada religi. Selanjutnya menurut C.C. Hockniman, yang pertama ideas atau ide-ide, pemikiran, gagasan, gambaran, rancangan. Menurut Hockniman, ide yaitu memiliki ciri yang pertama abstrak, kedua alam pikiran manusia, yang ketiga pedoman nilai, yang keempat sulit berubah. Ide sifatnya mengatur manusia dan masyarakat. Ide yaitu adat istiadat. Yang kedua ada aktivitas atau tindakan atau kegiatan, yaitu yang pertama tindakan, sebuah sistem sosial yang mengatur masyarakat. Yang ketiga dapat dilihat, didokumentasi, videokan, dan yang terakhir sifatnya nyata atau konkret. Yang ketiga ada artefak atau benda, yaitu wujud pemikiran manusia atau berupa benda, sesuatu yang dapat dilihat, diraba, didokumentasikan. Dalam teknologi bersifat sangat cepat berubah atau konkret. Menurut Kunchoro-Ningrat, yang pertama ada gagasan, kesimpulan atau ide, yang kedua ideologis atau sekumpulan pemikiran, yang ketiga tindakan atau budaya tingkah laku, yang terakhir ada artefak. Isi kebudayaan atau pranata sosial kebudayaan, yang pertama ada keyakinan yang diajarkan, nilai-nilai, pandangan hidup, dan etos. Materi selanjutnya yaitu hakikat pendidikan multikultural, yaitu pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu etis, yaitu aspek kehidupan yang muncul konsisten pada semua budaya. Yang kedua ada emik, yaitu aspek kehidupan yang muncul dan benar hanya pada satu budaya tertentu. Selanjutnya ada pluralisme dan multikulturalisme. Yang pertama pluralisme yaitu toleransi, yang kedua ada multikulturalisme yaitu lebih kompleks menggunakan perbedaan. Menurut James Blanks, multikultural yaitu yang mengakui budaya dan etnis, pengalaman sosial, gaya hidup, suatu rangkaian kepercayaan atau set of belief, dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Yang pertama ada dasar pendidikan multikultural.
yaitu yang pertama kesadaran nilai penting keragaman budaya, kesempatan sama dalam pendidikan, perbedaan niscaya ada sehingga perlu toleransi. Yang kedua, gerakan pembaharuan pendidikan kesenjangan dalam kesempatan ketidakadilan dalam kesempatan sekolah atau zonasi, diskriminasi pada golongan tertentu. Yang kedua, ada dasar pemahaman pendidikan. Yang pertama, kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk mewujudkan potensi sepenuhnya. Yang kedua, penyiapan belajar untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat antar budaya. Yang ketiga, penyiapan pengajar agar memudahkan belajar bagi siswa tanpa memperhatikan perbedaan dan persamaan budaya. Yang keempat, partisipasi aktif sekolah dalam menghilangkan penindasan dalam segala bentuk. Yang kelima, pendidikan harus berpusat pada siswa dengan mendengarkan aspirasi dan pengalaman siswa. Selanjutnya ada tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, pengembangan literasi etnis dan budaya. Kedua, perkembangan pribadi. Yang ketiga, klarifikasi nilai dan sikap. Yang keempat, kompetensi multikultural. Yang kelima, kemampuan keterampilan dasar. Yang keenam, persamaan dan keunggulan pendidikan. Yang ketujuh, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Yang kedelapan, memiliki wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang kokoh. Yang kesembilan, memiliki wawasan lintas budaya bangsa sebagai warga dunia. Dan yang terakhir ada hidup berdampingan secara damai. Selanjutnya ada fungsi pendidikan multikultural. Yang pertama, memberi konsep diri yang jelas. Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Yang ketiga, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada di setiap masyarakat. Yang keempat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasi sosial dan keterampilan kewarganegaraan. Yang kelima, ada mengenal keragaman dalam penggunaan bahasa atau memengaruhi perubahan sosial, perubahan diri, sekolah dan persekolahan, perubahan masyarakat. Materi selanjutnya, pendekatan dalam pendidikan multikultural. Menurut James A. Blank, yaitu pelaksanaan pendidikan multikultural harus dipandang sebagai suatu proses yang berkelanjutan, bukan sebagai suatu yang kita lakukan sekarang. Dengan demikian, proses berkelanjutan merupakan pemecahan masalah yang merupakan target dari pendidikan multikultural. Yang pertama ada pendekatan kontribusi. Pendekatan ini yang paling sering dilakukan dan paling luas digunakan dalam fase pertama dan dari gerakan kebangkitan etnis. Ciri dari pendekatan ini adalah memasuki pahlawan atau pahlawan dari suku bangsa atau etnis dan benda-benda budaya dalam pelajaran yang sesuai. Hal ini yang selama ini telah dilakukan di Indonesia. Pendekatan ini mengajak peserta didik untuk mengenal latar belakang pahlawan-pahlawan yang pernah berjuang di Indonesia, memperkenalkan beragam dalam bentuk rumah-rumah adat dari etnis yang berbeda dan menunjukkan tempat dan cara beribadah yang berbeda, memperkenalkan bahasa dari suku yang berbeda, dan memperkenalkan budaya-budaya yang berada di Indonesia. Yang kedua ada pendekatan aditif. Tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, perseptif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Yang ketiga, pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi dan aditif. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Perspektif berpusat pada aliran utama yang mungkin dipaparkan dalam materi pelajaran siswa, boleh melihat dari perspektif lainnya. Blanks menyebut ini sebagai proses multiple acculturation, sehingga rasa saling menghargai, kebersamaan, dan cinta sesama dapat dirasakan melalui pengalaman belajar. Selanjutnya, problem pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama ada problem kemasyarakatan multikultural.
Pertama, ada keragaman identitas budaya. Kedua, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Yang ketiga, kurang kokohnya nasionalisme. Yang keempat, fanatisme sempit. Yang kelima, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Yang keenam, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Yang kedua, ada problem pelaksanaan pembelajaran multikultural. Yang pertama, guru kurang mengenal budaya sendiri. Yang kedua, guru kurang menguasai struktur dan budaya etnis peserta didik. Yang ketiga, rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan pembelajaran. Masalah seleksi dan integrasi isi mapel. Untuk mengatasi problem tersebut, guru harus memiliki pengetahuan budaya yang memadai. Masalah proses mengkonstruksikan pengetahuan. Masalah mengurangi prasangka. Masalah kesetaraan pedagogi. Materi selanjutnya yaitu pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Pelaksanaan pendidikan multikultural memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip pertama, pendidikan multikultural adalah gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada. Prinsip kedua, pendidikan multikultural mengandung dua dimensi, pembelajaran dan kelembagaan, dan antara keduanya tidak bisa dipisahkan, tetapi justru harus ditangani lewat reformasi yang komprehensif. Prinsip ketiga, pendidikan multikultural menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya lewat analisis kritis atas sistem kekuasaan dan privileges. Untuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan. Prinsip keempat, berdasarkan analisis kritis ini, maka tujuan pendidikan multikultural adalah menyediakan bagi setiap siswa jaminan memperoleh kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip kelima, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang baik untuk seluruh siswa tanpa memandang latar belakangnya. Selanjutnya, adapun bangunan paradigma pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Yang kedua, pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan multikultural mentransformasi kesadaran yang memberikan arah kemana transformasi praktik pendidikan harus menuju. Yang keempat, pengalaman menunjukkan bahwa upaya mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah yang justru menciptakan ketimpangan semakin membesar. Yang kelima, pendidikan multikultural bertujuan untuk berbuat sesuatu, yaitu membuat jembatan antara kurikulum dan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, dan kultur sekolah guna membangun visi sekolah yang menunjang kesetaraan. Selanjutnya, menurut Blanks bahwa pendidikan multikultural dikonsepsikan atas 5 dimensi, yaitu integrasi konten. Pemaduan konten menangani sejauh mana guru menggunakan contoh dan konten dari beragam budaya dan kelompok untuk menggambarkan konsep, prinsip, generalisasi, serta teori utama dalam bidang mata pelajaran atau disiplin mereka. Yang kedua, proses penyusunan pengetahuan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan sejauh mana guru membantu siswa paham, menyelidiki, dan untuk menentukan bagaimana asumsi budaya yang tersirat, kerangka acuan, perspektif, dan prasangka di dalam disiplin mempengaruhi cara pengetahuan disusun di dalamnya. Yang ketiga, mengurai prasangka, yaitu dimensi ini fokus pada karakteristik dari sikap rasial siswa dan bagaimana sikap tersebut dapat diubah dengan metode dan materi pengajaran. Yang terakhir yaitu ada pedagogi kesetaraan. Pedagogi kesetaraan ada ketika guru mengubah pengajaran mereka ke acara yang akan memfasilitasi prestasi akademis dari siswa dari berbagai kelompok ras, budaya, dan kelas sosial. Termasuk dalam pedagogi ini adalah penggunaan beragam gaya mengajar yang konsisten dengan banyaknya gaya belajar di dalam berbagai kelompok budaya dan ras. Selanjutnya ada budaya sekolah dan struktur sekolah yang memperdayakan, yaitu praktik pengelompokan dan
penamaan partisipasi olahraga, prestasi yang tidak proporsional, dan interaksi staf dan siswa antar etnis dan ras adalah beberapa dari komponen budaya sekolah yang harus diteliti untuk menciptakan budaya sekolah yang memberdayakan siswa dari beragam kelompok ras, etnis, dan budaya. Selanjutnya, bentuk dan model pendidikan multikultural yaitu yang pertama mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang proses menciptakan sistem dan menyediakan pelayan pendidikan yang setara. Yang kedua, menghubungkan kurikulum dengan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, budaya sekolah, dan konteks lingkungan sekolah guna membangun suatu visi lingkungan sekolah yang setara. Selanjutnya, pendidikan multikultural memiliki 3 sasaran, yaitu yang pertama, pengembangan identitas kultural, yakni merupakan kompetensi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasi dirinya dengan suatu etnis tertentu. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan kelompok etnis dan menimbulkan kebanggaan serta percaya diri sebagai warga kelompok etnis tertentu. Yang kedua, hubungan interpersonal, yaitu kompetensi untuk melakukan hubungan dengan kelompok etnis lainnya dengan senantiasa mendasarkan pada persamaan dan kesetaraan serta menjauhi sifat sakwasangka dan stereotip. Selanjutnya, memperdayakan diri sendiri, yakni suatu kemampuan untuk mengembangkan secara terus-menerus apa yang dimiliki berkaitan dengan kehidupan multikultural. Selanjutnya yaitu secara detail kompetensi kultural mencakup berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi individu untuk menerima, menghormati, dan membangun kerjasama dengan siapapun juga memiliki perbedaan-perbedaan dari dirinya. Yang kedua, kompetensi kultural yaitu merupakan hasil dari kesadaran atas pengetahuan dan bias kultural yang dimilikinya atau sebagai faktor yang mempengaruhi perbedaan kultur. Yang terakhir yaitu proses pengembangan kompetensi kultural memerlukan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang memungkinkan seseorang memahami dan berinteraksi secara efisien dengan orang yang memiliki perbedaan kultur. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi tersebut, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.